Ya, Firman juga bingung sebenarnya lagi melakukan apa gitu, nyanyian kah atau ritual apakah. Tapi ya karena karena udah capek, udah ngajar-ngajar teman-temannya gitu ya, Firman ikut. Edwin Jenner. Sempat cerita malam Jumat. Halo guys, kembali berjumpa dengan gue Mars di Sempat Cerita Malam Jumat. Karena masih masuk kalender Jawa bulan Suro tahun ini, kesempatan malam Jumat kali ini gue pengen bercerita tentang atau perjalanan yang ada kaitannya dengan malam 1 Suro. Namun sebelum gue bercerita, seperti biasa dengan kerendahan hati, tim Sempat Cerita meminta dukungan dari semua sahabat-sahabat Sempat Cerita untuk memberikan subscribe, like, dan menekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap cerita-cerita yang kami sajikan di setiap minggunya. Dan inilah Sempat Cerita Malam Jumat. Cerita bermula ketika ada 4 anak muda dari kota metropolitan, seperti itu, dari kota besar, yang berencana ingin melakukan aktivitas pendakian. Akhirnya berangkatlah dari kota asal menuju ke tempat tujuan, di mana tempat yang dituju adalah salah satu gunung yang ada di Pulau Jawa. Gue gak bisa jelasin secara detail. Berangkat dari pagi hari, 4 pemuda ini yang gue namakan, sebut saja Firman, Juna, Ega, dan Joko, sampai di area tempat pendakian sekitar sore hari. Sesampainya di sana, 4 pemuda ini sudah disambut oleh 2 orang yang menyatakan mereka adalah pemandu yang akan mengantarkan keempatnya menuju ke tempat yang diinginkan, yaitu pendakian sampai ke atas. Karena keempatnya mengaku mereka adalah pemula yang baru saja lulus SMA dan ingin mencicipi adrenalin atau sensasi mendaki ke atas gunung dan melihat keindahan sunrise seperti yang diceritakan banyak orang yang sudah melakukan pendakian. Firman, salah satu peserta, bertanya kepada salah satu pemandu yang ada di sana. Dari 2 pemandu itu, Mas, katanya, bisa antar kami sampai ke atas kan? Jawab salah satu pemandu, bisa Mas, tapi kan, nah gitu. Jadi ketika salah satu pemandu ini bilang tapi kan, kemudian kalimat salah satu pemandu ini dipotong oleh pemandu yang lain dan mengatakan bisa Mas. Lanjutlah perjalanan keempatnya dengan kedua pemandu yang mengantarkan mereka dalam perjalanan. Di tengah perjalanan, satu pemandu tadi yang sempat berbicara kemudian dipotong menanyakan kepada pemandu yang satunya, kenapa tadi ucapan saya dipotong? Jenengan mau menyampaikan apa? Pemandu yang kepotong kalimatnya menyampaikan, ini malam 1 Suro loh, aman gak buat para pemula gitu. Kemudian pemandu yang satunya bilang aman selama masih mengikuti panduan kita. Jadi udah aja tuh, dianggapnya nggak ada masalah seperti itu. Karena cuaca mulai gelap, pemandu-pemandu ini meminta penerangan tambahan. Nah, akhirnya beberapa lampu senter mulai dinyalakan. Beberapa jam setelah lampu senter dinyalakan, salah satu teman Firman itu menanyakan sama pemandunya, Mas, kita bisa istirahat dulu tidak gitu. Kata salah satu pemandunya mengatakan, bisa Mas, nanti juga di beberapa pos kita bisa mendirikan tenda terlebih dahulu untuk beristirahat, atau hanya sekedar beristirahat tidak apa-apa. Sampai di sana nanti sekitar tengah malam kita baru mendirikan tenda untuk istirahat full sampai dengan dini hari. Firman dan teman-temannya ini memutus untuk beristirahat. Ketika Firman dan teman-temannya ini sedang beristirahat, kedua pemandu ini meminta izin sebentar, katanya mau mengambil obor tambahan untuk penerangan seperti itu. Nah, maka diiyakanlah oleh keempat pendaki ini. Dalam perjalanannya, keempat pendaki yang beristirahat ini karena mungkin kelelahan, ya ada yang tertidur seperti itu. Salah satunya adalah Firman. Firman tertidur di salah satu area, salah satu lokasi tempat istirahat di situ. Dan teman-teman yang lainnya ada yang tertidur, ada juga yang
matanya merebahkan badannya. Tiba-tiba Firman bangun dari tidurnya, kemudian melihat kalau teman-temannya itu tidak ada di tempat tidurnya. Akhirnya Firman pun bergegas bangun. Kemudian Firman nengok ke kanan dan ke kiri dan melihat ada sekumpulan orang, sekitar ada 5 lah seperti itu. Artinya jumlahnya ya jumlah pemandu dengan rekan-rekannya, teman-temannya itu. Akhirnya menurut Firman, anjir gue ditinggal gitu loh. Jadi Firman lari mencoba mengejar rombongan yang ada di depan. Rombongan yang ada di depan itu Firman panggil, teriak, woi tunggu woi, tunggu woi. Nah, tapi tidak nengok gitu loh. Entah kenapa Firman ngejar itu, jarak mereka tidak pernah bisa dekat. Jadi sekitaran 4-5 meter ada jarak yang kayaknya kalaupun Firman lari kencang tetap jaraknya nggak bisa kejangkau gitu loh. Jauh terus. Jadi kayak ada gap. Padahal rombongan yang Firman lihat ini, yang menurut Firman adalah teman-temannya, itu mereka tidak lari. Akhirnya karena Firman capek, udahlah, gue jalan aja gitu. Firman jalan mengikuti rombongan yang ada di depan dengan obor yang dibawa, karena pemandu tadi kan sebelum Firman dan teman-temannya beristirahat bilang mau ngambil obor gitu. Jadi dengan obor yang dibawa oleh rombongan itu dan Firman berpikir itu adalah rombongan mereka, ya Firman mengikuti dari belakang dengan lampu senter yang Firman miliki seadanya, lampu senter kecil. Setelah beberapa meter perjalanan, Firman melihat rombongan itu belok ke sebelah kiri. Nah, sedangkan Firman melihat ada belokan lagi di sebelah kanan. Firman melihat di belokan sebelah kanan itu ada semacam kayak tanda di pohon itu, tanda panah yang mengarah camp atau peserta pendakian gitu. Jadi ada arahnya ke sebelah kanan. Sedangkan rombongan yang Firman lihat di depan itu belok ke sebelah kiri. Firman teriak lagi, woi salah woi, woi salah woi gitu. Nah, tapi ya mereka nggak denger, nggak nengok, nggak menoleh. Dan Firman ya udahlah ikut gitu loh. Jadi Firman akhirnya ikut aja gitu dengan rombongan itu. Sekali lagi yang jadi membingungkan adalah Firman tidak bisa mengejar orang-orang yang Firman anggap adalah timnya, pemandunya, teman-temannya itu untuk sampai satu barisan gitu. Jadi Firman posisinya punya jarak terus sampai satu waktu perjalanan setelah beberapa puluh meter mungkin atau beberapa ratus meter. Nah, Firman melihat di depannya itu ada banyak orang yang berkumpul. Nah, jadi Firman mulai berpikir kalau itu adalah orang-orang yang mendaki juga gitu. Barangkali memang ada sekumpulan mahasiswa atau anak-anak sekolah yang melakukan aktivitas camping di situ. Akhirnya Firman merasa lega. Dan orang-orang yang tadi bawa obor pun yang menurut Firman adalah temannya itu juga ikut barisan situ. Nah, Firman akhirnya ikut gabung kan di barisan situ. Tapi Firman nggak lihat lagi tuh 5 orang yang di depannya tadi itu, maksudnya ikut barisan yang mana gitu. Tapi karena udah capek ya udahlah, Firman yang penting baris. Nah, menurut pengakuan Firman, saat itu Firman merasa bahwa banyak orang di sana, banyak orang yang melakukan yel-yel atau paduan suara, jadi kompak suaranya tuh, jadi terdengar sangat menggema. Ya Firman juga bingung sebenarnya lagi melakukan apa gitu, nyanyian kah atau ritual apakah. Tapi ya karena udah capek, udah ngajar-ngajar teman-temannya gitu ya, Firman ikut. Firman nengok ke kanan dan ke kiri. Akhirnya Firman merasa bete, mungkin jenuh. Firman melihat banyak orang di sana. Akhirnya Firman menepuk salah satu pundak orang yang ada di depannya gitu, nanya, "Mas, numpang nanya gitu loh, ini kelompok dari rombongan mana gitu loh," dia nanya. Nah, saat Firman menepuk pundaknya, tiba-tiba orang yang nengok itu ternyata wajahnya berupa tengkorak. Jadi bukan wajah manusia asli. Jadi Firman shock betul ketika melihat itu adalah penampakan yang tidak dia inginkan. Karena dia shock berat, akhirnya Firman pun mundur ke belakang, kemudian dia berlari gitu loh. Ketika Firman berlari, Firman dalam perjalanannya menemukan kelima orang yang dianggap dari temannya tadi. Wah, itu teman gue gitu, itu tim gue. Akhirnya Firman pun sampai. Nah, kalau yang tadi itu Firman nggak pernah nyampe ngejar mereka, akhirnya nyampe. Nah, saat capek Firman kan sambil napas ngap ya, akhirnya dia bilang, "Aduh, gue cari kalian kemana-mana gitu, nggak ketemu. Dari mana sih? Padahal kan tadi kita bareng di barisan."
Pas mereka 5 orang itu nengok, ternyata mereka bukan teman-temannya Firman, guys. Nah, satu di antara mereka ada yang matanya hilang satu, ada yang mukanya rusak, ada yang bertaring. Pokoknya macam-macam deh dari makhluk kelima orang yang Firman lihat itu. Jadi karena Firman shock, Firman pingsan di sana. Harusnya cerita berakhir di sini. Firman membuka mata nih, bukan keesokan harinya, beberapa jam berikutnya dari pingsannya. Dan Firman dengan muka pucatnya dia menggigil kan. Baru di depan matanya dia melihat teman-temannya. Dia bilang, apa tadi gitu, dengan kebingungannya. Kata teman-temannya, dan ada pemandunya udah datang. Emang tadi kenapa gitu? Kalian kemana sih? Gua kejar gitu. Gua kejar ya. Nah, jadi salah satu temannya yang bernama Joko menyampaikan kalau Joko itu ketika sedang beristirahat melihat Firman terbangun dari istirahatnya. Nah, terus Joko bilang, "Man, mau kemana?" gitu. Terus si Firman cuma bilang mau ke situ. Firman lari. Nah, jadi kalau versinya visi Firman itu dia lari ngejar teman-temannya. Tapi kalau versinya si Joko yang lihat Firman, ya dia kayak orang kena apa ya, kayak ngigau gitu. Dia bangun serta merta dan dia lari gitu loh. Jadi ada dua hal yang dilihat oleh satu sama lain tidak sama. Nah, tapi menurut pemandu itu ya Firman seperti dipindah ke dimensi lain. Akhirnya setelah semuanya kondisi tenang, salah satu pemandu itu mengatakan, "Mas, tadi saya mau menyampaikan, tapi teman saya yang satunya ini melarang gitu." Terus kata Firman dan teman-temannya, "Emang kenapa, Mas? Kalau malam itu malam satu syuro, biasanya ada bangsa lain, konon katanya, kata masyarakat sekitar sini, ada bangsa lain, ada makhluk tidak kasat mata yang kalau malam satu syuro melakukan ritual atau tradisi berkumpul gitu." Nah, tapi kan saya akan dicegah. Nah, terus temannya satunya nunduk karena merasa bersalah. "Saya ada di posisi di mana saya mengejar kalian. Menurut mata saya itu juga ada perkumpulan ramai sekali di situ. Tapi pas saya tepuk pundaknya orang itu, ternyata pas nengok mukanya tengkorak, itu semuanya darah semua. Jadi saya shock, saya lari. Akhirnya setelah saya lari kembali, ketemu sama 5 orang yang saya anggap itu juga kalian gitu. Akhirnya saya juga menegur. Pas mereka nengok, ternyata wajahnya rusak, ada yang matanya hilang, ada yang bertaring, pokoknya macam-macam. Akhirnya saya pingsan gitu. Pas bangun-bangun ya sudah ketemu dengan teman-teman. Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan pelan-pelan mengikuti instruksi dan mereka sampai di tempat yang diinginkan.